Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di beberapa frekuensi siaran terestrial kami dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Playgo. Kita mulai sesi wawancara pendengar. Kita akan cari tahu dulu nih informasi terkini dari Flores bagian timur yang kabarnya pendengar di sana perhatian tidak kunjung henti dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari DPR RI. Perhatian dan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Flores Timur kian gencar dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Bekeng dan anggota Komisi 11 DPR RI dari Dapil NTT 1 ini kabarnya kembali memperjuangkan dana impres untuk pembangunan ruas jalan di Adonara, Solor, dan Flores Timur Daratan. Jalur jalan yang akan dikerjakan ini pendengar selengkapnya akan kita cari tahu bersama, informasi selengkapnya bersama dengan anggota DPR RI dari Dapil NTT 1, anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Bekeng yang sudah bersama kami. Selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi. Ini dengan Desi Pak Melki. Oh, dengan Desi ya. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar? Ya, salam sehat juga. Kabar baik saya. Oke, kabarnya ini lagi di luar negeri begitu ya? Ya, di luar. Oke, baik. Pak Melki, informasi yang kami terima ini bahwa nanti ada pengerjaan, perhatian dan dukungan juga yang diberikan terhadap pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Ini untuk pembangunan ruas jalan betul di Adonara, Solor, dan Flores Timur Daratan begitu Pak Melki? Iya, yang saya tahu demikian karena yang mengusulkan ruas-ruas itu kan dari pemerintahan. Jadi bupatinya, PLT bupatinya itu Pak Doris Rihi datang ke saya membawa proposal untuk mengajukan dana impres, bantuan impres di 3 ruas jalan tersebut. Dan memang pada APBN 2023 ini Presiden Jokowi memahami bahwa masih banyak jalan-jalan di kabupaten yang tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD, sehingga dia memberikan satu afirmasi, program afirmasi dari pusat sebesar 32 triliun yang direbut oleh lebih dari 500 kabupaten. Jadi kalau kita tidak melakukan lobby segala macam, ya nggak akan dapat, karena kan kalau 330 triliun bagi 500 kan paling berapa. Jadi ini kalau pakai istilah rebutan ini memang harus ada proaktif begitu ya dari daerah ini melalui PJ, kemudian ke anggota DPR, dan ini sudah di-approve atau sudah sejauh apa perkembangan informasi ini? Saya katakan boleh dibilang 90% sudah di-approve, tinggal finalisasi aja. Kan ini kan nggak lama lagi kan ada pengerjaannya sudah mulai harus dilakukan. Karena ini kan udah mulai masuk bulan Mei. Oke. Iya. Gitu loh. Jadi tahapan-tahapan untuk ini nanti selanjutnya ada apa lagi Pak Melki ya setelah sudah masuk ke proposal, sudah 90% bisa di-approve ini? Ya biasa, itu kan proses dari pemerintahan, proses administrasi lah pasti. Saya nggak terlalu mengikuti soal proses administrasi, saya cuma mengikuti alokasi tentang proposal yang saya perjuangkan untuk 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, karena Lembata juga masih tertinggal, dia punya infrastruktur jalanan. Jadi yang mereka masuk juga mendapatkan hampir sama, kurang lebih 79 miliar untuk berapa ruas jalan. Dari masing-masing 79 miliar. Masing-masing 79 miliar untuk Flores Timur dan Lembata. Yang masuk ini memang hanya 2 kabupaten ini dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau seperti apa Pak Melki dalam tahun ini? Ya, yang saya tahu kan apa yang masuk ke saya. Berarti memang hanya 2 ya? Dapil saya kan di Flores ini, ya, dan 2 ini yang bupatinya aktif berkomunikasi dengan saya, ya itu yang saya perjuangkan. Kalau bupatinya cuma nggak pernah komunikasi, ya mana saya tahu. Kuncinya komunikasi begitu ya? Ya kuncinya komunikasi. Dari dulu saya selalu teriak komunikasi ini kadang-kadang sangat jelek. Jadi pada saat ingin menjadi
pemimpin daerah bagus, tapi setelah menjadi pemimpin daerah suka aneh-aneh. Oke, baik Pak Melki. Nah, ini kalau misalnya kuncinya adalah komunikasi dan juga saat kembali turun reses ini kan juga bisa menjadi salah satu proses begitu kita mengumpulkan data mana-mana saja yang masih perlu bantuan begitu. Pada saat turun reses itu kembali ke dapil, ada informasi-informasi apa yang Anda serap begitu dari masyarakat ya selain dengan jalan yang di Flores Timur dan Lembata, masih banyak begitu Pak Melki? Masih banyak ya. Terakhir kan saya 2 minggu lah sebelum Lebaran saya kan ada ke Flores Timur 2-3 minggu. Saya beberapa hari di sana. Itu masih ada jalan. Dan Flores Timur tuh jalannya kurang lebih 780 km. Saya sudah perjuangkan hampir 500. Nah ini harus sisa 200 km yang harus diperbaiki. Dan itu cukup ini yang tadinya di Flores Timur di ujung, yang paling ujung itu di daerah Tanjung Bunga itu kan tadinya sangat tertinggal. Sekarang sudah sangat bagus. Di Adonara yang tadinya jalannya jelek semua sekarang sudah bagus. Nah sekarang kita mulai masuk ke Solor. Nah demikian pula di Lembata. Di Lembata itu juga sekarang sudah mulai membaik jalan-jalannya. Mudah-mudahan dengan sekarang tambahan Inpres ini sekarang ini akan semakin membaik. Gitu loh. Ya, jadi memang rakyat itu butuh infrastruktur yang bagus karena itu juga berdampak pada perekonomian dan juga kehidupan sosial. Karena kalau jalan yang jelek, selain biaya ekonominya jadi tinggi, kedua banyak resiko. Misalnya ibu-ibu mau melahirkan sering terkendala dengan kendaraan tidak ada yang mau jemput, akhirnya melahirkan di tengah jalan segala macam. Itu jeritan masyarakat yang kita terima pada saat kita lagi reses. Jadi sebenarnya anggaran ini tersedia, tergantung bagaimana kemudian komunikasi ini antara pejabat, antara pimpinan daerah ya, begitu dengan wakil rakyat yang ada di Senayan begitu. Ini salah satu contohnya begitu Pak Melki, kalau komunikasinya lancar gitu ya. Karena kalau udah jadi pemimpin daerah, mestinya dia sudah harus membuka ruang, tidak lagi masuk dalam silo-silo bahwa saya dari partai ini, saya dari partai ini. Ya udah, akhirnya terkotak-kotak. Ya, faktanya kan demikian. Ya, masih gitu ada begitu. Tapi ya, kalau framing-framing dia seperti membuka, dia membuka komunikasi, dia menyatakan bahwa saya ini bupati untuk semua orang. Itu akan jauh lebih enak dibandingkan kalau dia dari gesturnya, dari perilakunya bahwa saya ini orang partai ini, ya sudah, akhirnya itu. Jadi harus dilepaskan dulu warna partainya ketika menjadi pejabat publik ya. Tidak hanya bupati tetapi juga wakil rakyat di Senayan begitu Pak Melki. Iya. Gitu loh. Ya. Jadi yang pilih kita ini jadi pemimpin itu kan bukan cuma dari partai kita. Dari partai lain yang simpatik pun akan pilih kita. Baik. Nah, tapi kalau udah jadi pemimpin terus mulai mikir hanya partai, ya udah begitu jadi. Ya, kedepannya ini seperti apa himbauannya Pak Melki ya? Tidak hanya untuk pejabat publik, tidak hanya untuk bupati dan lain-lain, tapi juga masyarakat. Ketika ada kendala-kendala yang dirasakan begitu ditemui oleh masyarakat, khususnya di dapil Anda, apa yang bisa mereka lakukan begitu? Apakah bisa menyampaikannya lewat jalur mana sih? Mungkin masyarakat juga masih bingung gitu Pak Melki. Kalau saya dari Partai Golkar jelas, mereka selalu menyampaikan, Pak ini daerah sini agak kurang ini, daerah ini. Kami komunikasinya sangat baik. Dari pimpinan-pimpinan partai di Golkar di 2 kabupaten ini sangat baik. Jadi mereka menyampaikan dulu, Pak di ruas ini kita belum, kita di sini. Jadi saya dapat informasi dari mereka. Baru nanti proses yang lanjut pemerintah yang melakukan. Ya, kader-kader ada di mana-mana ya. Oh iya, itu manfaat kadernya dan sekarang mereka pada turun, mereka foto bahwa ini jalannya ancur-ancuran Pak, gini. Itu yang saya serap. Baik, oke. Ya, jadi kuncinya komunikasi, tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak tahu, bagaimana bisa dibantu begitu ya Pak Melki ya? Iya. Baik. Iya. Oke, mudah-mudahan ini untuk 3 ruas jalan gitu ya di Flores Timur dan juga Lembata tadi katanya ya. Lembata ya. Ini juga bisa berjalan dengan lancar begitu Pak Melki, dan terima kasih untuk perhatian dan dukungannya untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur begitu ya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Melki. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat.
Baik, bersama Ya. kami baru saja anggota DPR RI Komisi 11 ya dari Dapil NTT 1 dan juga yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekang baru saja dengan kami ya menyampaikan informasi bahwa benar ada dana Inpres untuk pembangunan ruas jalan di Adonara, Solor dan Flores Timur Daratan juga di Lembata tadi. Total anggaran yang tengah diperjuangkan yang sudah di-approve 90% ini ya untuk membangun 3 ruas jalan di 3 pulau di Kabupaten Flores Timur tahun 2023. Masing-masingnya ada 79 miliar rupiah kurang lebihnya ya. Dan untuk informasi pendengar dari data yang kami himpun bahwa 3 ruas jalan yang akan diperjuangkan anggarannya antara lain ruas Pandai Demondai Danibao di Pulau Adonara sebesar 28 miliar 400 juta rupiah. Lalu ruas Rita Abang Tanah Lain Lamaole di Pulau Solor sebesar 21 miliar 200 juta rupiah dan ruas Simpang Seduku Kawalelo Liko Tudeng Lamika di Flores Timur Daratan sebesar 30 miliar rupiah. Dan tadi pesan dari Pak Melki Mekang ketika menjadi pejabat publik dilepaskan dulu ya warna jaketnya, warna jaket politiknya karena menjadi pejabat publik adalah menjadi pemimpin untuk masyarakat seutuhnya. Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Setelah ini ada informasi-informasi lainnya segera hadir untuk Anda.